Oke ya, maaf dulu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang inovasi startup kelas dunia. Ketika kemarin teman-teman sudah menganalisa tokoh-tokoh startup yang ada di Indonesia, hari ini nanti teman-teman presentasikan maju ke depan bersama kelompoknya. Terus ketika teman-teman yang maju di depan untuk presentasi, misalnya 5 mahasiswa, 4 mahasiswa atau 3 mahasiswa, teman-teman yang di belakang mohon untuk memperhatikan dan membuat soal sebanyak temannya yang ada di depan. Misalnya ada 5, satu kelompok ada berlima, kan? Presentasi yang di belakang mohon untuk memperhatikan dan membuat 5 pertanyaan. Misalnya siapa yang membuat 5 pertanyaan buat yang ada di depan. Nanti yang memberi pertanyaan akan saya beri poin nilai seperti itu. Jadi hari ini yang maju presentasi akan langsung saya nilai. Kita jadikan sebagai kuis. Oke. Tetapi yang jadi masalah, tadi malam saya cek itu masih ada yang kosong loncat-loncat ini. Itu kenapa? Sudah terisi kah? Kok misalnya yang saya lihat tadi malam itu ya saya cek itu kelompok 2-nya kosong. Terus kelompok masih ada yang kosong. Kan harusnya yang kalau misalnya kenapa mesti ada yang kosong gitu loh pertanyaannya. Kenapa nggak 1 terus yang 3 itu naik ke 2 biar aslinya itu misalnya di kelompok ini kan cuma 12 tetapi sekarang tertulisnya 13. Nah berarti yang kosong di poin 2 itu berarti nggak ada yang menganalisa begitu? Atau bagaimana? Adakah soalnya yang sudah terisi belum? Tadi malam pada saat saya cek yang jam 8 itu kok di kelompok nomor 2 kok isinya kosong gitu. Nah berarti apakah di kelompok 2 berarti tidak ada gitu. Harusnya kan ya kalau normalnya itu di kelas-kelas lain normalnya itu semuanya terisi. Misalnya kelihatan oh ini kok ada yang kosong ya sudah diisi begitu loh. Kalau enggak yang 3 itu naik gitu. Nah sekarang berarti di poin kedua itu kosong nggak ada yang mengacara gitu ya. Itu cuma yang buka lapak ya? Nggak tahu deh, saya lihat di nomor 2 kelompok saya. Saya udah ada presentasinya sekarang. Kita udah bikin. Tapi di linknya deh, Bu Wiwit hanya lihat link itu kelompoknya. Terisi? Oh, berarti kelas 1-nya ya? Ini berapa? 04. Enggak bisa semua kok. Di sini totalnya berapa? Kelompok mulai pada animnya. Ada yang 1 orang di kelompok 12, 1 orang. Oh iya, untuk kelompok 12. Gimana kan? Yang telat dia juga gimana sampai gue 26 orang. Tadi malam kan dulu yang chat ya kan? Etika sempat kan? Yang tadi malam kenapa ada yang kosong? Enggak ada Bu. Masalah berarti. Oh, etika sempat. Mohon maaf salah. Makanya tadi malam jam 8 itu Bu cek kenapa harus ada yang kosong gitu loh. Bu jam 8 kebetulan tadi malam ngecek kan ada berapa kelompok gitu. Kok ada yang kosong gitu. Kenapa nggak naik ke atas? Oh, etika ini 4 ya? Oh, yang 3 berarti yang nanti. Oke. Nah, sudah ya, nanti ada yang maju 5, yang lain memberikan pertanyaan, nanti ada nilai poinnya. Terus Nah, jadi dulu aja. hari ini Ditanya ada baliknya 2 sampai 3 gimana? kelompok yang maju. Karena kemarin itu kami 2 kelas, itu yang satu ada 3 kelompok, yang satu di 2 kelompok saja. Karena pertanyaan kebetulan banyak gitu ya. Jadi teman-teman silahkan nanti memberikan pertanyaan. Pertanyaan luas banget. Oke ya, kita lanjut untuk inovasi startup kelas dunia. Sebenarnya kita membahas di sini bukan kelas dunia ya, masih seputaran yang sewajarnya aja, sewajarnya kita sebagai mahasiswa kita di Indonesia dulu. Nah, ini untuk startup sendiri merupakan badan usaha yang masih belum lama beroperasi. Perusahaan startup sendiri merupakan contoh bisnis yang menunjukkan pesatnya perkembangan ekonomi digital dalam beberapa tahun terakhir. Ini akan sangat pesat sekali. Gak akan mati dalam waktu dekat gitu. Karena startup ini kan baru ketika digital itu berkembang saat ini. Jadi untuk perusahaan startup ini akan maju ke depan melesat lebih, apalagi teman-teman ini yang akan menjadi tokoh-tokoh entrepreneur startup.
nantinya. Karena kan sekarang ketika kita memiliki perusahaan startup, kita tidak perlu misalnya toko yang konvensional, kita tidak perlu menyewa ruko misalnya. Karena untuk menyewa ruko sendiri itu nominalnya sudah sangat luar biasa. Apalagi di wilayah sekitar Condong Catur ini. 1 bulan aja bisa 26 juta. Itu ruko hanya sepetak gitu 3x3. Itu di Jogja, di Condong Catur sini aja kita ambil contoh. Itu luar biasa untuk menyewa ruko fisik konvensional. Nah, dengan startup ini, uang 26 juta kan bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya, gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari ide bisnisnya. Jadi untuk ide bisnis sendiri, teman-teman tidak harus berjualan atau berbisnis dalam bentuk yang produk atau barang. Jadi apa yang teman-teman miliki, skill apa yang teman-teman miliki, itu bisa diuangkan. Gitu ya, misalnya teman-teman menguasai bahasa Prancis, bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin, teman-teman bisa jadi jasa penerjemah seperti itu. Jadi memanfaatkan skill yang kita punya. Nah, misalnya kalau UIN kan set jobnya misalnya di luar Amikom kan konsultan bisnis gitu ya. Atau kalau enggak misalnya ada perusahaan-perusahaan yang pada saat perekrutan karyawan biasanya Mbak, salonnya jam berapa, jam kosongnya jam berapa, saya mau perekrutan karyawan, bisa dibantu nggak? Biasa, karena Bu Win pernah jadi HRD ya. Nah, jadi pada saat perekrutan karyawan itu Bu Win nanti yang memilih kira-kira karyawannya. Dari mana? Rumahnya mana? Oke, silakan duduk. Nggak usah absen ya. Kan sudah 15 menit, silakan mengikuti, tapi nggak usah absen. Oke? Konsekuensinya kemarin begitu kan? Lambat 15 nggak usah absen, gitu ya. Oke, silakan duduk. Karena ketika Anda terlambat lebih dari seperti ini, sudah lebih dari 20 menit, gitu tuh konsentrasi dulu itu jadi buyar. Jadi teman-teman juga nggak fokus lagi, membuyarkan konsentrasi sebenarnya. Nah, ini untuk kurir medis. Kurir medis sendiri itu sudah banyak ya. Kalau teman-teman sekarang kan misalnya sudah ada gosen itu ya. Gosen misalnya pada saat teman-teman sakit tengah malam nggak bisa ke apotek, apoteknya jauh. Nah, kurir medis ini kalau teman-teman mau misalnya orang tuanya yang punya bisnis apotek gitu, bisa itu. Jadi mau manfaatkan misalnya yang ada di sekitar teman-teman gitu. Konsultasi kesehatan online, contohnya apa? Yang teman-teman sudah tahu. Halodoc. Nah, misalnya ini Halodoc. Ini adalah konsultasi kesehatan online. Misalnya ada orang tuanya, misalnya papahnya kebetulan dokter. Nah, misalnya papahnya kebetulan dokter. Dibikin aja aplikasi yang mengadopsi dari Halodoc. Aplikasi Halodoc itu diaplikasi, misalnya diganti aja konsultasi kesehatan online Dokter Bambang, misalnya seperti itu. Nah, itu di dalam artian ketika teman-teman ingin membantu papahnya yang dokter, dioperasikan sendiri, di manage sendiri. Nah, itu bisa. Jadi orang-orang gimana caranya biar papahku ini tidak kesulitan, biar orang-orang tidak datang langsung ke rumah misalnya. Ketika ada yang ingin berkonsultasi kesehatan secara online, ada aplikasinya. Begitu. Itu jadi teman-teman bisa mengolah apa yang ada di sekitar teman-teman, misalnya orang tuanya, misalnya saudaranya, seperti itu. Gitu ya. Ini adalah dunia anak. Nah, misalnya teman-teman sangat menyukai dunia anak, misalnya teman-teman bisa membuat aplikasi permainan yang berisi ilmu-ilmu bermanfaat. Kakak tingkat kemarin kebetulan membuat aplikasi-aplikasi untuk anak-anak ini dan dilanjutkan untuk skripsi. Itu modelnya boleh mobile, boleh web, boleh desktop maupun game. Nah, kebetulan kakak tingkat kemarin itu membuat game. Misalnya gamenya itu membuat sebuah aplikasi game. Itu misalnya kalau anak-anak kecil, anak dari TK masuk ke kelas 1 itu untuk membedakan segitiga, segi 4, lingkaran itu masih susah. Belum terlalu paham ya. Dari TK
pindah ke kelas 1. Atau yang kemarin itu misalnya adalah dari segi pewarnaan. Misalnya buah ini warnanya apa, nah itu dibikin game. Terus yang kemarin, yang bimbingan Buyut itu kebetulan untuk SD kelas 1 itu adalah hewan apa, nama hewan dan suaranya. Jadi ketika anak-anak itu, ini hewan apa gitu tuh, misalnya kucing gitu, dipencet sama ada suaranya. Nah itu teman-teman, ini nanti akan ketemu di Buyut di semester 6 di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ini bisa dilanjutkan, aplikasi yang teman-teman kerjakan ini bisa dilanjutkan sebagai skripsi. Nanti harus diuji dulu, misalnya, Bu, saya mau trialnya di mana? Misalnya, oh kamu ke SD sini aja, bilang sama kepala sekolahnya, saya disuruh Buyut gitu. Nanti kebetulan yang kakak tingkat kemarin seperti itu, trial pinjam 1 kelas untuk gamenya itu dan digunakan untuk skripsi seperti itu. Jadi teman-teman untuk final project itu kan masih semester 1. Final project nanti kalau sudah nilainya keluar itu tuh jangan langsung dihapus, tapi disimpan. Karena final project dari semester 1 sampai semester 7 nanti bisa digunakan. Tinggal dimodifikasi aja mata kuliahnya apa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang suruh mengerjakan sebuah aplikasi, baik itu mobile maupun web, waktunya 3 bulan, paling nggak cukup juga gitu kan. Tetapi bisa menggunakan dari yang semester 1 sampai semester 7 ini, diambil aja kira-kira yang sesuai yang mana, dimodifikasi sesuai dengan mata kuliah itu. Fitur-fitur apa yang dibutuhkan nanti disesuaikan seperti itu ya. Nah ini jasa titip. Untuk jasa titip sendiri teman-teman sudah sering dengar ya. Jasa titip misalnya nih, Buyut aja ya. Buyut aslinya kebetulan Semarang. Misalnya Buyut pas pulang ke Semarang gitu. Terus Buyut share nih di grup, saya lagi pulang, teman-teman mau nitip apa misalnya? Mbak nitip lumpia ya Mbak. Nah seperti itu adalah jasa titip. Nanti hari Senin dibawa ke kampus ya. Misalnya untuk lumpia 1 box itu 20.000. Nanti sampai Jogja itu harga karena sama jasa titipnya ya. Misalnya bisa jadi 30.000 1 boxnya. Jadi 10-nya adalah jasa titip dari kita seperti itu. Kalau misalnya ke luar negeri, Buyut misalnya ke Singapura apa ke Malaysia gitu, saya lagi di sini, saya lagi misalnya biasanya saya video gitu kan. Teman-teman mau nitip apa? Mbak carikan tas dong Mbak yang merek apa misalnya. Nanti akan saya foto. Harganya sekian, kalau misal mau, Buyut nggak mau mengeluarkan modal, harga tasnya ini foto tasnya, harganya 3 juta kalau misal mau, kamu transfer 3,5, langsung transfer 3,5, jadi 3 jutanya Buyut buat bayar, 500-nya jasa titipnya, iya di bandara juga ada cukai kan, jadi Buyut tidak pernah mengeluarkan uang untuk melakukan bisnis. Jadi kalau kamu mau, ini fotonya harganya sekian, kamu transfer dulu. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Jangan, tapi kalau misalnya yang luar Jawa gitu ya, di khasnya apa? Misalnya di Jambi. Oh, di tempatku ada kopi enak loh. Kamu mau nyobain nggak? Ini nggak ada di Jawa misalnya. Nah, pada saat liburan kuliah 2 minggu, 2 bulan gitu. Besok kalau ke Jogja bawain kopinya ya. Nah, tapi yang dibayar, jangan terus nggak dibayar gitu kan. Judulnya oleh-oleh itu nanti nggak jasa titip lagi gitu ya. Misalnya 1 box berapa? 25 ya sudahlah. Misalnya dikasih 30 atau 35 sebagai jasa titipnya. Begitu, sistemnya begitu. Teman-teman misalnya yang rumahnya mana? Rumahku Magelang, misalnya dari Aceh. Saya belum pernah tahu loh khasnya Magelang apa sih? Misalnya getuk trio misalnya. Besok bawain ya. Kita ketemu kuliah hari Jumat ya. Nah, nanti misalnya harganya berapa itu 15. Kasihlah jasa titipnya berapa. Misalnya mau 10.000 atau mau 15, terserah teman-teman gitu. Itu ya. Itu salah satu hal yang ketika kita sekali jalan, tetapi kita juga berbisnis. Dan jangan kalau yang nominalnya besar, kalau misalnya sepatu, tas itu nominalnya besar, apalagi kita belinya di Singapura, di Malaysia, jangan mau pakai uang kita sendiri. Jadi di foto aja, ini harganya sekian, ini harganya sekian dolar, kamu mau nggak? Kalau mau 3,5 transfer ke aku, besok ketemu di kamu saya bawakan. Gitu. Jadi mereka transfer dulu.
Kalau misalnya dia nggak transfer, yang rugi kita. Sudah kita belikan misalnya 3 juta, sudah ke bea cukai segala macam sampai di kampus, wah aku nggak suka warnanya, wah ya kan, wah jangan mau. Jadi mereka transfer dulu, baru kita belikan. Begitu tipsnya. Nah, aplikasi untuk mencari komunitas ini sudah banyak sekali. Sosial media sudah banyak ini ya. Tapi teman-teman bisa mengadopsi apa? Misalnya, kan si pendiri-pendiri ini juga berawal dari kampus gitu kan. Nah teman-teman bisa mengaplikasi ini untuk mencari komunitas. Teman-teman misalnya bikin aplikasi apa? Khusus untuk SI04. Nah misalnya seperti itu. Nanti misalnya kalau sudah lulus semua, sudah semua kembali ke negaranya masing-masing, bagaimana aplikasi ini bisa mencari 65 ini ketemu lagi di satu aplikasi itu. Nah itu bisa dikerjakan. Ini adalah aplikasi catering online. Ada yang catering bulanan di sini? Gak ada ya? Kan? Kenapa deh? Nah, karena kalau zaman sekarang itu enak ya. Kalau zaman sekarang teman-teman tinggal fokus aja sehari mau makan berapa kali tergantung isi dompetnya gitu ya. Tinggal mau pizza, mau lontek, mau bakso itu sudah tinggal enak gitu ya. Dan motor juga luar biasa sudah banyak kan dalam artian sudah bisa jalan kemana-mana, mau cari makan apa aja sudah enak gitu ya. Ini pada masanya Bu Wiwit motor belum banyak ya, motor belum banyak. Untuk catering ini, jadi nggak ada GoFood juga gitu ya. Jadi Bu Wiwit pada masa kuliah itu nggak bisa masak kan deh, nggak bisa masak. Jadi catering. Kalau di zaman saya itu makan anak kos itu hanya 2 kali. Kalau teman-teman sekarang bebas ya mau makan 3 kali, 5 kali bisa ya. Karena di zaman saya itu kan era prihatin gitu ya, di masa-masa peralihan Soeharto krisis moneter itu kan masih masa-masa peralihan itu. Itu makannya 2 kali deh. Makan pagi dan siang itu jam 11. Itu kan jadi antara sarapan dan makan siang itu jam 11. Jam 11 terus nanti makan malamnya jam 7. Itu jadi kita pesen sama cateringnya, Ibu nanti diantar makannya kita satu bulan gitu kan, sehari 2 kali itu di jam 11 sama jam 7 gitu. Jadi seperti itu deh. Dan itu pada saat itu saya itu 1 bulan cuma 60.000. 60.000 deh, sehari 2 kali selama 1 bulan. Kecuali minggu ya, minggu kan libur. Nah, itu jadi karena kondisinya belum ada GoFood, kita pada saat kuliah itu juga nggak dikasih motor, gitu kan? Karena kondisinya. Dan saya pertama kali masuk Jogja itu shock kulturnya adalah sama angkutan. Nah, pada masa itu kan belum ada Gojek ya. Dari Semarang yang ibaratnya untuk angkutan itu 24 jam, begitu pindah ke Jogja, loh kuliah jam 5 itu udah nggak ada angkutan kan, terakhir kan jam 5. Pulang ke kos harus naik taksi. Luar biasa. Karena naik taksi itu tinggi lagi kan. Misalnya naik taksi itu berapa? Sekitar 30-an, bisa buat bayar catering gitu, kita pikirnya begitu. Jadi shock culture pertama masuk Jogja itu begitu. Jadi kita itu kuliah sama jam 7 sampai jam 5. Pokoknya kalau bisa itu jam 5 semua itu sudah masuk di kos. Karena setelah jam 5 kan udah gak ada angkutan lagi kecuali taksi. Di Jogja awalnya seperti kok gini ya gitu. Kok gak ada angkutan, adanya cuman Kopata. Dulu itu Kopata itu dari jalur 1 sampai jalur 15. Nah naiknya itu, kebetulan Bu Wiwit kosnya itu di kehutanan UGM. Awalnya kan sama, saya juga sama seperti teman-teman, pengennya masuk di psikologi UGM awalnya. Tapi kosnya tetap di sana, kuliahnya di mana kosnya tetap di sana. Jadi satu kos itu lingkungannya juga anak UGM semua gitu. Kan auranya ikut gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah itu naik bis terus makanannya susah, cari makanan susah. Jadi ya sudah catering aja gitu. Kebetulan bapak kosnya itu kolonel, jadi tertib. Pokoknya nggak boleh jam 9 malam karena itu ada 9
kosnya itu 11 putri semua. Jadi jam 9 itu sudah harus di dalam semua. Bapak kosnya itu bukain satu-satu pintunya. Oh, anakku sudah masuk semua begitu. Kalau sekarang kan bebas ya, kos-kosan ya. Bebas kan? Kebetulan bebas kok, bebas saya malam, jadi kos bebas di situ ini dari LV D3 S1 sampai mulai kerja nggak pindah lagi. Karena sudah dititipkan sama orang tua, Pak itu anak saya, kebetulan bapaknya kan apa namanya seperti itu ya, namanya angkatan kan militernya kan kuat sekali ya, jadi tertib. Gitu. Ini adalah bimbingan belajar online. Misalnya teman-teman membuat aplikasi bimbingan online sesuai dengan skill teman-teman. Misalnya teman-teman memiliki skill fotografi, buka aja bimbingan online untuk fotografi misalnya. Terus ketika teman-teman menguasai matematika, ya sudah buka aja untuk bimbingan online matematika misalnya untuk anak SMP. Itu bisa menambah uang saku teman-teman. Ya. Nah, ini untuk perawatan hewan. Di Jogja ini luar biasa. Pet shop itu sekarang lagi menjamur. Dan itu dalam artian bukan pet shop yang ecek-ecek yang ruko kecil-kecil. Sekarang itu untuk pet shop itu kalau teman-teman lihat itu ada kafenya. Jadi di tempat pet shop itu ada meja-meja buat kita ngopi. Kalau teman-teman lihat di sepanjang jalan arah Stadion Mangguwo itu tuh pet shopnya udah tinggi-tinggi, udah dua lantai dan ada tempat ngopinya. Keren teman-teman. Jadi kalau kita misalnya punya peliharaan, baik itu anjing, kucing maupun burung bisa dititipkan di situ, dimandikan di situ, begitu. Kalau misalnya kita lagi pergi gitu, nitip di situ. Tapi Bu Win pernah kena apa ya? Awalnya kan untuk penitipan misalnya dalam satu hari itu kan berapa 15.000 misalnya ya. Nah Bu Win itu nitip kucing 7 hari lebaran, kebetulan lebaran nitip kucing gitu. Tahu-tahu pas ngambil itu berapa Mbak? 450. Wah kok tinggi sekali. Kenapa Mbak? Kok harganya jadi melonjak seperti ini? Iya Bu, lebaran ternyata 2 kali lipat. Wah, pertanyaannya begini, ini benar nggak kucing saya 7 hari ini dalam artian dirawat sama dia? Atau jangan-jangan 7 hari dia juga mudik gitu? Karena begitu saya ambil, saya ajak pulang itu di mobil itu sudah kayak kucing liar itu, dia ngamuk udah nggak kenal sama, ibaratnya nggak kenal sama tuannya. Begitu masuk rumah, dia itu langsung nyari tempat minum, tempat yang ini kucingnya dikasih minum nggak ya seminggu sampai gitu. Jadi kayak kehausan itu dan butuh beberapa lama untuk adaptasi kembali ke kita gitu. Nggak tahu ya namanya orang itu kan lain ya perawatannya sama kita gitu kan. Yang penting kita nitip ternyata gitu. Sampai sekarang nggak lagi. Kasihan trauma kucingnya. Gitu. Iya. Nah ini kelas pelatihan. Kelas pelatihan juga sama seperti ketika teman-teman kelas pelatihan yang teman-teman tahu apa? Yang sudah ada saat ini. Ruang guru. Nah, apalagi Zenus. Nah, itu bisa diaplikasi sama teman-teman. Bisa digunakan misalnya diganti judulnya. Teman-teman menguasai apa nih? Nah, menguasai skill apa? Itu bisa dimanfaatkan. Ini layanan hiburan. Contohnya apa? Nah, betul. Nah, jadi teman-teman membuat sebuah aplikasi mengumpulkan film-film yang bagus. Nah, mengumpulkan film-film yang bagus, tetapi berbayar. Nah, seperti itu. Itu juga bisa jadi ini. Misalnya spesialis film apa. Iya, itu mesti lebih ini. Nah, layanan pencarian kos. Teman-teman sudah pernah menemukan ini? Nah, itu dikerjakan sama kakak tingkat kalian. Itu digunakan untuk skripsi. Jadi biasanya ini permintaan ibu kos. Biasanya itu mahasiswa di semester 3. Ketika di semester 3, dia berarti kan sudah 1,5 tahun ada di Jogja. Dia sudah paham kos A, B, C, D dengan harga dan fasilitasnya seperti apa. Nah, biasanya Mas minta tolong gimana caranya biar kos saya ini laku, bikin aplikasi untuk anak-anak yang baru masuk ke Jogja. Nah, itu seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengadopsi, bisa diubah
disesuaikan dengan misalnya kosnya di mana, bisa membantu ibu kosnya. Tetapi teman-teman harus minta bayaran, jangan mau gratis. Bu, saya bikinin aplikasi, gitu jangan terima kasih ya mas, jangan gitu aja. Harus ada uangnya, skill ada, harus dihargai, gitu ya. Nah, ini adalah tipsnya untuk memulai bisnis. Sekarang di level kita tidak perlu yang menggunakan modal. Kalau di sini kan untuk mempersiapkan modal bisnis kita nggak perlu. Kita gunakan aja misalnya adalah dropshipper. Nah, jualan menggunakan produk-produk orang lain, kita dropship aja. Kita jualan pakai foto-foto dia, ketika ada pembelian, ada produk yang laku, sudah sampaikan aja. Ini ada pembelian, ini uangnya, mohon untuk dikirimkan ke alamat ini. Itu dropshipper, seperti itu. Atau kongsi itu kita menjualkan produk-produk dia. Saya pajang, misalnya laptop ada, saya pajang 10. Oh ternyata laku 5, ya sudah. Yang 5 ini kalau nggak laku dikembalikan. Itu sistem kongsi. Jadi kita di level kita tidak perlu menggunakan untuk modal, gitu ya. Jadi kita gunakan aja dropshipper, kita gunakan kongsian. Teman-teman yang sudah punya produk, punya barang dagangan, bisa bikin fotonya. Saya bantu jualin ya, saya bantu marketing ya. Nah, ini menentukan target pasar. Seperti yang sudah saya sampaikan, ketika teman-teman memiliki bisnis, ketika teman-teman memiliki usaha, ketika target pasarnya itu salah, itu juga nggak akan laku. Misalnya, yang cewek-cewek jualan daster, dijualnya ke yang cowok-cowok, target pasarnya nggak akan laku, gitu loh. Jadi harus tahu target pasarnya itu kemana. Saya jualan apa, target pasarnya kemana. Teman-teman harus tahu. Tetapi ketika salah target itu juga dagangan Anda tidak akan laku, seperti itu. Kan ada komunitasnya kan, misalnya untuk komunitas. Kalau yang saya baca di sosial media itu, misalnya untuk pecinta burung gitu ya, ada komunitasnya sendiri. Misalnya hari Minggu ada lomba di stadion. Nah itu kalau ke ibu-ibu juga nggak akan laku gitu loh. Saya pun baca cuma selintas, nggak mungkin kita masuk ke dalam komunitas itu terus lihat-lihat harga burung berapa ya. Besok ada lomba di mana ya, nggak mungkin gitu loh. Nah ini menentukan tujuan jelas ya. Ketika kita berbisnis, tujuannya cuma satu, keuntungan atau laba. Memperluas relasi itu dimulai dari sekarang. Ketika teman-teman sudah mulai kuliah, berbanyak relasi. Misalnya SI04, ketika teman-teman di SI04, temennya nggak harus ini aja. Teman-teman bisa kenalan tuh SI01, 2, 3 sampai SI06. Itu adalah relasi. Siapa tahu di antara 1 sampai SI01 sampai SI06 ini ada yang memiliki bisnis atau ada yang sudah memiliki perusahaan. Gitu ya. Ini merekrut karyawan yang berkompeten jelas. Ketika teman-teman misalnya di bagian finance atau keuangannya butuh gitu, teman-teman merekrutnya teknisi, nggak akan nyambung juga, pasti bangkrut gitu loh, karena tidak tahu tentang finance atau keuangan. Membangun kultur positif, jelas ya, nggak usah jauh-jauh, di kelas ini dulu. Kita harus membangun kultur positif. Ketika misalnya dalam satu kelas ini ada yang kulturnya negatif, misalnya satu kelas, Mas siapa namanya? Rifan. Nah misalnya Mas Rifan, Bu itu nggak enak ngajarnya, Bu itu bosanin ngajarnya, minggu depan nggak usah masuk ya. Nah itu misalnya seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari kultur negatif. Satu orang ini itu pasti ada di perusahaan. Nanti ketika teman-teman di perusahaan pasti ada satu orang yang seperti itu. Dan itu pelan tapi pasti dia akan tersingkir dengan sendirinya. Biasanya seperti itu. Jadi di dalam satu ini kalau bisa S04 itu ya harus kompak dan selalu positif kulturnya gitu ya. Jangan ada yang negatif. Kalau negatif keluar dari S04 itu. Nah,
sabar dan bertumbuh. Ketika kita memulai proses, ketika kita mulai berusaha berbisnis, pasti akan membutuhkan jatuh bangun. Kecuali Raffi Ahmad ya, begitu bisnis langsung jadi sultan gitu kan. Kalau level kita pasti harus sabar dan bertumbuh begitu. Nah, beda dengan Raffi Ahmad begitu kan. Nah, terima kasih untuk pemaparan hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Kelompok tadi yang sudah chat, kelompok 9 angkat-angkat. Oke, silakan maju dan kelompok berapa? Satu lagi? 100 menit kan 60. Satu lagi? Hanya kelompok 9, tak tunjuk loh, tak mau katakan. Silakan kelompok 9. Bagi teman-teman yang lain, mohon untuk bagi yang maju, silakan yang belakang memperhatikan dan memberikan pertanyaan dari 5. Oke ya, silakan Mas. Kelompok terakhir saya. Ngechat ya anaknya. Saya pilih ya. 40 kan? Kita 30. Semangat parah ini. Aduh, pengen nanya, cuman takut dibantai balik. Dibalas ini nih kayak anak-anak yang maju nih pengen kayak kelompok kemarin yang fotografi itu maju pertama kali, ya, sisanya nanya lagi. Masa ini yang ngecek jam 9 Kalau apa nih? bukan di sebelahnya, sebelahnya. Krom. Ini di freeze ya. Dikira itu yang mungkin. Iya itu yang satu gambar gitu ya. Nah, kalau Ternyata setelah di depan kan ya. Oh di ada yang udah pakai powerpen pakai gampang sih bikinnya. Powerpen ini benar-benar niat. Itu baju gue mungkin masa gak kelihatan banget kan. Kamu enggak template dia cuma diubah-ubah. Templatenya template biasa aja. Emang lebih suka yang simple sih sebenarnya. Biar nggak bingung lihatnya nggak yang mau maju tuh ngomong dulu buat dulu. Enggak, aku tahu ditunjuk kalau nggak salah sama ibunya. Cuma dia kan ngomong. Oh iya benar. Ya kan di grup. Jadi maju. Jadi dipilihin aja udah sekalian maju aja sih. Malam-malam. Bangun tebel. Tuh kalau dinilai rada-rada ya. Error kayak WA webnya. Nanya sekali ke dia. Kelompokmu siapa ini ya? Tokohnya? Apa sih yang dibahas? Tokohnya siapa? Yang dibahas tuh tokohnya siapa? Ferry Lunardi. Siapa nih? Nggak tahu juga. Oh, ini dia mungkin PDF. Beda.
Ini padahal pakai Canva, kenapa nggak pakai Canva aja? Lebih bagus. Ini nggak ada animasi. Ini punya apa? Mau lihat? Di HP juga Bisa. Tapi aku bikinnya di laptop. Nih. bisa diedit juga di HP kan. Ini bisa, cuma aku ngedit juga. Ini mau sengaja, halaman pertama. Sengaja. Selamat pagi teman-teman. Oke. Jadi kami dari Panitia Kemal akan menjelaskan tentang startup yang berjalan di Indonesia yaitu Traveloka. Kita akan membahas salah satu kita akan membahas tentang tiket.com. Kita di sini akan membahas salah satu foundernya yaitu Natalie Ardian. Enggak dulu. Natalie Ardian itu Tumbal. seorang yang lahir pada 25 Desember 1980 di Jakarta. Pendidikannya itu dari Universitas Indonesia. Pekerjaan itu pengusaha-perusahaan rintisan tahun aktif 2010 sampai saat ini. Dikenal atas kerjanya yang salah satu menjadi founder di tiket.com. Gelarnya itu CEO Lifepack ID kalau sekarang. Dulu itu tiket.com tapi sudah resign. Jadi dia sekarang bekerja di lifepack.id. Dan 2015 Most Intelligent CEO at the ICO Award 2015, The Best Record 2015, Best IT System 2017, Generation T 2017, List of 50 Young Talent by Talent Magazine. Oke, next kita akan bahas bagaimana cara dia itu mendirikan atau mendapatkan tiket.com itu. Natalia siapa tadi? Sesuai lulus usai lulus dari Universitas Indonesia di tahun 2008, Ardian. Siapa? Natalie bekerja sama dengan Andri Burman Natalia. Arti apa artian sih? Ini nih. Pangestu nanti Pak. Oh, Pangestu ya. Yang mana? Selina Liman untuk mendirikan urbanesia.com, salah satu direktorat gaya hidup dalam jaringan pertama di Jakarta. 2 tahun kemudian, di bulan Juni 2010, ia bekerja sama dengan Kevin Sanjoto dan Wawan Luti untuk mendirikan Golfnesia, situs booking online lapangan golf pertama di Indonesia. Next, dari Golfnesia, ia mendirikan tiket.com di bulan Agustus 2011 dari kemarin jadi kamu bikin PP. bersama rekannya Wenas Agus Setiawan, Dimas Surya Yaputra, dan Mikael siapa ya? Fotografer. Mikael Nikos yang Gaeri. sebelumnya sejak logika. Tiket.com adalah perusahaan bikin. rintisan Ini yang bikin. pemesanan dalam jaringan untuk tiket pesawat, kereta api, perhotelan, hingga acara. Perusahaan rintisan ini terus berkembang dan akhirnya pada tahun 2013, 2 tahun setelah didirikannya tiket.com, berhasil meraih omset hingga 13 kali lipat omset tahun sebelumnya dan memiliki lebih dari 150 karyawan di tahun 2014. Di tahun 2017, aplikasi resmi tiket.com diunduh lebih dari 1,5 juta kali dan secara total memiliki lebih dari 2 juta pengguna. Pada 14 Juni 2017, tiket.com secara resmi diakuisisi oleh Blibli dengan jumlah yang tidak disebutkan. Mas, apa malam tidak dibaca dulu? Belum. Itu nggak presentasi, itu baca, Mas. Oh begitu ya? Maafkan kalau gitu. Lanjut. Harusnya kan dia dibagi dulu ke temannya, biar temannya memahami dulu. Gitu.
baca. Saya sih gak mau maju sekarang. Pusing. Produk yang dihasilkan dari Natali Ardianto di bulan Agustus 2011, Natali mendirikan startup ketiganya bernama Tiket.com. Natali bersama ketiga rekannya cermat mengelola pemasaran online Tiket.com dengan memanfaatkan platform pemasaran online seperti Google AdWords, MLB Ads, hingga iklan billboard. Berdasarkan Berarti tiket.com tuh pantauan namanya beli. Renasia melalui platform ini, Tiketin setelah sukses dengan startup Tiket.com-nya, Natali terus mendirikan startup lain, yaitu peluang sebuah aplikasi investasi digital di tahun 2018 dan Lifepack ID di tahun 2019. Salah satu perusahaan yang didirikan oleh Natali Ardianto yaitu Lifepack ID. Lifepack ID adalah salah satu apotek online terlengkap di Indonesia yang menyediakan layanan konsultasi dokter, konsultasi apoteker, tebus resep dokter, hingga beli obat bebas melalui berbagai kanal digital, yaitu website, aplikasi mobile, dan percakapan WhatsApp. Kamu bisa bersiar. Tak hanya sukses dengan Tapi terlalu startupnya, tadi. berkat kegigihan dan kerja kerasnya Natali juga sukses menyambut beragam penghargaan seperti masuk dalam daftar 40 under 40 prestige versi prestige magazine tahun 2017 hingga Generation T 2017 list of so young talent dari Tatler magazine. Cara dia bertahan dari saingan, salah satu upayanya untuk menggait pasar adalah dengan meluncurkan metode pembayaran cicilan via aplikasi seperti PayLater yang sudah lebih dulu disediakan Traveloka. Tiket.com juga tengah mengembangkan aplikasi mobile untuk memaksimalkan pengalaman para pengguna layanan yang sebagian besar memiliki smartphone. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi dari penjelasan tadi kita bisa mengambil beberapa kesimpulan dari bagaimana cara Natali Ardian untuk memulai startup yang dia punya, yaitu dari semenjak dia di bangku kuliah, dia itu mencari relasi-relasi dan teman-teman yang sekiranya bisa membantu dia dalam membuat sebuah startup bisnis gitu kan. Dan setelah itu dia mencari teman-teman yang bisa untuk diajak bekerja sama, dan akhirnya menghasilkan beberapa startup pertamanya dia. Sebelum ada Tiket.com, dia sudah memiliki beberapa startup dulu gitu. Jadi sebagai prototipe dan juga sebagai pembelajaran buat dia juga. Dan akhirnya sekarang setelah mendirikan Tiket.com, dia itu juga menjadi CEO dari Lifepack.id, yaitu Lifepack.id ini itu adalah salah satu aplikasi seperti apotek online atau jasa layanan kesehatan online gitu. Dan hal yang bisa kita pelajari juga dari Natali Ardian, bagaimana cara dia untuk bertahan dari saingannya yaitu Traveloka. Dia itu melakukan beberapa inovasi seperti memberikan promo kepada aplikasinya yang bisa membuat harga tiket di Tiket.com itu mungkin lebih murah daripada pesaingnya gitu, dan membuat beberapa promosi dari Tiket.com. Mungkin begitulah cara dia untuk tetap eksis di dunia pertiketan gitu. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada yang ingin bertanya? 5 pertanyaan. Jadi yang dipresentasikan penanya takut dibantai. Bang udah bang. Bercanda dulu bang. Nggak ada, ngobrol sendiri, jadi Pak Umar hatikan namanya presentasi. Biasanya bukan. Biasanya apa ya? Sepertinya minta ditunjuk lain bersama kelas 11 itu yang aktif bahkan katakan sampai 12. Ya, berapa nih jadi? 29 karena 29 tidak. Oke, silakan. Apa aja fitur-fitur unggulan dari Tiket.com?
Sebentar, dikumpulin dulu deh. Jangan angkat tangan lagi. 4. Oke, sudah deh. Tadi dia udah jelasin belum sih ini apa hal yang menginspirasi dia buat bikin tiket.com. Tiga lagi. Hal yang menginspirasi dia bikin 5 pertanyaan itu tiket.com. dijawab satu-satu deh. Ya. Bagaimana Natali Adel mendapatkan modal untuk membangun startupnya? Ya. Pendanaannya dari mana? Kurang. Saya belum nanya. Oh. Apa yang membedakan tiket.com dengan agen atau jasa yang lainnya? Pembedanya di mana? Mungkin keunggulan dari tiket.com dibandingkan dengan jasa apa? Apakah data ini pernah memiliki titik paling rendah saat dia membangun Bisa diulangi Pak? apakah data ini memiliki titik paling rendah saat dia membangun usaha atau bisnis ini? Saya biasanya bikin startup gitu keluarga udah kaya. Udah 5 ya? 1, 2, 3, 4. Jarang yang dari bawah banget. Cuk. Udah berapa deh? 4. Apakah tiket.com tersedia di seluruh dunia atau hanya di beberapa negara tertentu? Oke, keren. Satu-satu ya deh. 1, 2, 3, 4. Gimana? Bisa diulang? Kita hilang lagi coba. Apakah tiket.com tersedia di seluruh dunia atau hanya di beberapa negara tertentu? Kayak baru di Asia harusnya. Bang udah bang. Ada semua langsung. Untuk yang paling belakang yang bertanya soal pembeda antara tiket.com dengan yang lain, contohnya kayak Traveloka. Kalau kurang berkenan ya maaf soal ini jauh lebih banyak. Jadi pembeda tiket.com tuh kayak ya dari namanya aja udah beda gitu. Terus terus mungkin harga yang ditawarkan mungkin lebih murah kali ya. Apa ada event-event gitu yang Jangan pendapat pribadi deh, coba cari di Google. Kan pegang HP. udah cari sih tapi belum dapat. Ya jangan gitu, maksudnya dia dari namanya beda. Iya, semua orang juga tahu. Nama perusahaan sama yang lain pasti beda. Harga lebih murah udah gas. Kalau sama Traveloka aja lebih murah. Oke, untuk menunggu teman-teman saya yang lainnya, saya akan menjawab tentang ini. Bagaimana cara Natalian berawalnya mendapatkan modal untuk memulai startup. Awal itu yang pasti untuk mendapatkan modal itu kita itu harus menggait beberapa investor. Yaitu yang pertama kita harus mempunyai relasi dengan investor itu sendiri. Mungkin dari kenalan orang tua kita, kenalan dari teman kita, kenalan dari kerabat, kita bisa mengkontak investor tersebut. Dan bagaimana caranya untuk meyakinkan investor tersebut untuk memberikan kita sebuah modal. Yang pertama itu kita harus memberikan prototipe dari sebuah aplikasi yang kita punya. Misalkan saya mempunyai prototipe aplikasi tiket.com, saya akan memberikan investor ini jelasan bagaimana tiket.com ini bekerja, apa peluang tiket.com ini, sehingga investor tersebut tertarik untuk menanam modal kepada perusahaan saya gitu. Ya mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Thank you. Lanjut yang tadi tapi ini dari Google ya. Yang pertama terjaminnya keamanan. Yang kedua transaksi cepat, simple dan sangat efisien. Yang ketiga user interface yang sangat menarik. Itu yang kelebihan. Yang kekurangan situs website yang terlalu banyak dengan icon, belum tersebar ke seluruh dunia, terjadinya penipuan online. Sudah itu aja yang dari jawaban paling belakang. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya Mas Dimas ya, yang mirip Ricky Harun itu. Tadi kan pertanyaannya fitur unggulan dari tiket.com ya, ini dari Google nih. Udah cari. Kamu dapat mencari event dan tiket yang diinginkan dengan mudah melalui fitur pencarian yang tersedia di aplikasi tiket.com. Tiketnya cukup beragam, seperti yang dipresentasikan tadi. Itu ada tiket kereta, pesawat, terus perhotelan,
dan penginapan gitulah pokoknya. Cukup menjawab Mas. Mas siapa Mas? Mas siapa tadi menjawab untuk pendanaan atau investor? Dedi Bagus Prawira. Enggak, ada namanya siapa? Dedi Bagus Prawira. Oh, Dedi Bagus Prawira. Yang tanya siapa? Pendanaan. Mas Saya Arvin. Oh, Ini Mas ya? ini. Jadi kalau mau jawab itu ya kalau bisa mau jawab. Tadi pertanyaan siapa terus yang di ini tadi salah kan? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di depan tadi pertanyaan dari siapa ya itu ini ingat kemana? Nanti sudah puas gitu atau sudah selesai. Ini saya akan menambahkan sedikit dari yang disampaikan Mas Denny Agus Prawira. Dan kita tambahkan untuk pendanaan. Ini jadi Untuk Dennis tata ya. akhir atau tiket tertentu sendiri sebenarnya untuk investornya adalah namanya angel investor seperti ini. Nah, yang namanya. Jadi ya. Baik, terima kasih. Yang belum terjawab siapa? Mas yang operator belum menjawab. Jangan hanya jadi operator. Kalau operator mas semuanya harus berhati-hati. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan apa saja fitur dari tiket. Bangun siapa yang nggak usah maju sekarang, tidak mau harus ini berapa halaman berapa slide itu baca berapa 5 orang kan ya? Aku baca ini. Ditentuin sendiri. Aku milih. Yang lain tuh pada baca 3 atau 2 slide sendiri. Cuman jadi open gitu. Ciwi-ciwi ini salah pencet keluar nanti. Kan slide-ku juga kan singkat-singkat tadi. Gampang. Cuman poin-poinnya dulu. Kayaknya masih ada 2 pertanyaan ya? Iya. Masih ada 2 pertanyaan. Masih yang ada pertanyaan itu apa namanya? Tadi kan yang di dunia atau dapat pertanyaan? Belum. Bisa cek nomor. Masih 1 kelompok lagi ya? Ini kelompok 6. Ini maju habis ini. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari apa saja itu. Apakah tiket.com tersedia di negara lain? Yang tanya siapa? Yang tanya siapa? Pertanyaannya apa gitu? Pertanyaannya adalah apakah tiket.com tersedia di negara lain? Nah, ini dilihat
Mbak, saya mau menjawab. Saya mau menjawab pertanyaan apakah tiket.com tersedia di negara lain? Dari investasi Jawabannya masih belum. memiliki kantor di luar negeri, yaitu di Vancouver, Kuala Lumpur, dan Singapura. Ini jawabannya adalah iya. Ini tak tanya. Di seluruh dunia. Travel.com ya, tiket.com. Tidak seluruh dunia. Masing-masing. Tanya sama Mbak, bisa diterima Mbak? Oh, Bu. Bisa diterima, Mbak? Bisa. Oke, tinggal berapa pertanyaan? Tinggal satu pertanyaan ya. Yang belum dijawab siapa? Tadi itu pertanyaannya itu Oh, ini Mas. Ya. titik terendah ini ya. Iya. Kapan itu? Pernahkah tiket.com pernah mengalami titik terendah? Tiketnya asli. Pengalaman ya, ini yang kelompok pertama. Jadi ketika ada teman presentasi, diperhatikan yang lain menyiapkan pertanyaan. Pertanyaan disampaikan ke depan, dicatat dulu 5 pertanyaan. Lainnya itu langsung cari jawaban. Jangan satu jawab, yang lain diem aja, nggak langsung nyari. Jadi kamu dapat pertanyaan ini, langsung masing-masing cari sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi biar cepat waktunya, makanya harusnya bisa sampai jam pokok. Ini kalian juga bapak. Siapa yang jawab? Maksudnya dari tadi nyarinya soal jawab pertanyaan apa langsung dicari dari tadi. Kayaknya dia masih habis. Jadi kita udah untuk tingkat program kapan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari mas-mas yang di belakang itu. Pertanyaannya, titik terendah Natali. Sebelum berhasil mendirikan tiket.com, Natali Hardianto telah merasakan jatuh bangunnya perjuangan dalam membangun bisnis. Pasca lulus dari perguruan tinggi Universitas Indonesia pada tahun 2008, Natali mencoba untuk membangun bisnis di Directory Lifestyle Online di Jakarta dengan nama Urbanesia. Namun Natali melihat bahwa bisnis yang dibangun bersama beberapa rekan temannya ini tidak memiliki masa depan yang menjanjikan. Dengan itu dirinya memutuskan untuk keluar dari bisnis pertama yang ia bangun. Kemudian pada tahun 2010 dia mengajak kedua rekannya untuk merintis startup bernama Golfnesia, di mana Golfnesia merupakan platform layanan booking online lapangan golf pertama di Indonesia.
Setelah mencoba menjalankan itu jatuhnya itu kapan? Dia coba tanya begitu. Udah, nggak usah banyak-banyak, waktunya udah habis. Ya, sebelum tiket.com tercipta. Sebelum tiket.com tercipta pada pertanyaannya adalah titik terendah ketika tiket.com kan jadi ikut-ikut kan. Tiket.com ini didirikan, dia itu mengalami jatuh bangun kapan? Itu pertanyaannya. Ya sudah, terima kasih Mas Jessica teman-teman. Ditutup presentasinya maksudnya deh. Gawat jadi dulu. Jangan di-close. Sombong. Ya, ditutup. Terima kasih untuk presentasi hari ini, Pak. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang masih kami bisa sampaikan di sini. Ya, jangan lama-lama. Yuk, selesai. Ya. Kelompok 6 silakan. Ayo, waktunya tinggal 10 menit. Waktunya tinggal 21. Pertanyaannya minggu depan. Kalau sekarang mau pemaparan materi, minggu depan pertanyaannya bagaimana? Kita lanjutnya aja deh kalau Apa? Baik teman-teman, karena waktunya tidak mencukupi ya 19 menit, tidak akan mungkin untuk sesi presentasi itu sudah selesai. Gitu ya. 18 menit sudah tinggal 18 menit. Jadi minggu depan kita selesaikan untuk presentasi ini sampai di pertemuan ke-7. Jadi kalau bisa diusahakan 1 hari itu 3, begitu ya. Misalnya ini pertemuan ketiga, berarti minggu depan pertemuan keempat ada 3 kelompok, 5 3 kelompok, 6. Pokoknya pertemuan ke-7 kita harus sudah selesai. Di pertemuan ke-7 nanti saya kasih template untuk pengerjaan UTS-nya, gitu ya. Karena kelompoknya Mas Dedi tadi terlalu lama untuk mencari jawabannya, gitu ya. Jadi
buat ini ya, buat pengalaman yang teman-teman ya. Ketika yang lain presentasi, mohon yang di belakang itu mempersiapkan pertanyaan dari tema yang teman-teman yang di depan presentasi. Nah setelah itu dikasih 5 pertanyaan, itu cepetan aja dibagi deh. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung pertanyaan dibagi, langsung masing-masing langsung cari. Nah langsung jawab. Itu cepat. Kebetulan yang Kamis yang jam 7 itu bisa 3 kelompok. Keren itu. Bisa 3 kelompok, padahal pertanyaannya sama. 5, 5, 5 gitu. Terus yang jam 8.50 kebetulan juga nggak cukup 3, cuma 2. Tapi setidaknya ada di sini 1. Kita lihat yang setelah ini ada berapa kelompok yang maju, gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Saya kan sendiri Bu, apa 5 pertanyaan? Spesial kamu sendiri, nanti Bu Yuyun yang kasih pertanyaan. Oke ya, gampang susah. Oke, sudah presentasi semua? Oke. Baik, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.